Tidak ada kasus baru COVID-19 di Taiwan pada 18 Mei, mencatat 11 hari berturut-turut 0 kasus corona baru. Seiring peredaan pandemi Taiwan, pada tanggal 18, Pemkot Taipei memulai pelonggaran gelombang pertama tentang penggunaan ruang tertutup di bawah 50 orang dengan syarat tidak ada acara makan dan penerapan sistem nama asli. Kemudian pada 25 Mei, ruang tertutup di bawah 100 orang juga akan dibuka secara bertahap, termasuk ruang bermain orang tua anak. 26号我们会开放亲子馆的半数入园，也就是原来的组数，我们可能在数庙上面先减半。原则上，下个礼拜开始可以试着开放100人以下。 Berdasarkan prinsip perlindungan terhadap siswa, universitas diperkirakan kembali terbuka untuk umum pada 6 Juli, sedangkan SD dan SMP pada 15 Juli. Sementara waktu pembukaan kembali klub malam akan dibahas pada seminar antar Pemkot Taipei dengan pengusaha pada tanggal 18 malam. Jika pengusaha bersedia bekerjasama, Pemkot akan melakukan inspeksi keamanan publik dan pembukaan kembali akan dilakukan secara bertahap. Kota Tainan tercepat dalam pemberian izin pemulihan operasional klub malam. Wali Kota Huang Weizhe mengatakan bahwa CECC telah mengumumkan pedoman pelonggaran dan Pemkot Tainan telah meminta pengusaha menandatangani surat perjanjian. Saat ini telah ada 1 klub malam yang lolos inspeksi dan kembali beroperasi pada tanggal 16. Pemda Yunlin juga mengumumkan kembali beroperasinya 128 ruang makan bersama lansia per 18 Mei dengan syarat mengukur suhu tubuh sebelum makan dan menjaga jarak sosial. Aktivitas sosial lansia juga akan kembali normal secara bertahap. Gelombang pertama front hujan plum tahun ini telah mendekati Taiwan. Cuaca di seluruh Taiwan mulai tidak stabil per Selasa dan akan berlangsung selama seminggu. Hujan deras yang turun di Taichung dan Changhua pada tanggal 18 pagi telah menyebabkan banjir di Jalan Changyuan, Kabupaten Changhua. Bahkan sebagian kedalaman banjir mencapai lutut. 随着北方锋面逐渐接近台湾，从礼拜二一直到几乎礼拜二之后的一整周的时间，这个滞留锋面都会持续在台湾的上空摆荡，那会为台湾带来很不稳定的大气环境。 Waktu pengaruh frontal hujan plum pertama tahun ini lebih panjang, ditambah pengaruh angin barat daya, hujan mendadak atau hujan petir berpeluang muncul di seluruh Taiwan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Pertemuan Majelis Kesehatan Dunia (WHA) akan digelar pada tanggal 18 waktu Jenewa, meskipun setidaknya 13 negara menyerukan dan menyampaikan petisi atas partisipasi Taiwan. WHO masih bersikeras bahwa undangan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan Beijing. Kementerian Luar Negeri Taiwan MOFA protes keras atas respon WHO ini. WHA tahun ini untuk pertama kalinya diadakan secara virtual karena pengaruh COVID-19. Taiwan pernah diundang menghadiri WHA sebagai pengamat selama beberapa tahun berturut-turut. Tetapi setelah kehadiran terakhir kali tahun 2016, Taiwan tidak pernah diundang lagi. Namun, rancangan resolusi bersama oleh hampir 60 negara termasuk Uni Eropa telah diumumkan yang mengharuskan Sekjen WHO Tedros Adhanom untuk menyelidiki sumber virus dan memulai tinjauan penanganan wabah sesegera mungkin. Pandemi COVID-19 mulai mereda, pelonggaran batasan aturan pemakaian masker di luar ruang dalam negeri mulai bermunculan. Pemakaian masker pada cuaca yang kian memanas meningkatkan risiko sengatan panas atau heat stroke. 那你如果戴着口罩呢，这个热气呢就没有办法散发出去。如果在夏天的状况之下呢，你戴着口罩呢会比较不容易散热。厉害的话呢，会脱水，会晕倒。 Dokter menjelaskan bahwa cedera panas pada umumnya terdiri atas kram panas, panas kelelahan, dan heat stroke. Heat stroke adalah bentuk yang paling parah. Jika seseorang tidak bisa menghilangkan panas, pingsan, dan suhu tubuh lebih dari 40 derajat akan mengakibatkan komplikasi fatal seperti stroke, gagal jantung, dan rhabdomyolysis. Kemungkinan kematian dari pasien cedera panas adalah sekitar 30 hingga 80%. 当你到中暑的阶段，那就比较严重了。中暑人反正不太会冒汗。 那个热根本没办法消散出去，他可能已经晕倒休克了，可能没办法工作，可能站着都有问题。 Pakar medis Jepang berpendapat bahwa gelombang panas mengurangi respon tubuh terhadap pandemi dan meningkatkan risiko komplikasi pneumonia. Dokter menyarankan untuk memakai masker di ruang tertutup, sementara pada ruang terbuka, masker bisa dilepaskan saat cuaca panas dan tempat yang tidak ramai.